Bab 4374. Pembagian uang. Tentu saja, dia takut kamu akan menyesal dan tentu saja dia berharap sebanyak mungkin orang akan mengetahuinya, kata Susan Sion. Tapi apakah kamu benar-benar dapat melakukannya? Susan Sion menatap Eric Kin dengan hati-hati. Yudiraying ini memiliki niat buruk dan pasti akan mencarikanmu tanah berbahaya yang paling sulit untuk kamu tangani. Kamu berada dalam situasi ini sekarang. Jika kamu benar-benar mati di tanah berbahaya, itu pasti hal yang luar biasa baik baginya. Apakah kamu yakin tentang hal ini? Jika kamu mati, pasangan seiman yang cantik dan lembut akan menjadi janda. Aku melihat Hengki Li itu, melihat mata gadis suci, jelas sedikit terobsesi. Tanpamu sebagai tameng, sulit untuk mengatakan apapun nantinya. Sudut mulut Eric Kin berkedut hebat. Bisakah kamu bicara yang benar, Nona? Aku belum bertarung dan kamu bahkan berani mengatakan bahwa Finola Su menjadi janda setelah kematianku. Kamu bajingan, kamu sangat ingin aku mati. Putri, kamu tidak perlu rendah hati. Menurutku Kelvin Peng juga melihatmu dengan pandangan itu. Kamu juga cantik, banyak orang yang suka iri padamu. Segera, Eric Kin berkata dengan nada naik. Aku tidak bisa, aku terlalu tinggi dan kuat. Gadis suci adalah tipe yang ideal untukmu laki-laki bau itu, kata Susan Sion dengan santai. Tidak. Kamu memiliki tubuh yang panas, aku telah mengalaminya sendiri, jadi kamu tidak perlu rendah hati. Eric Kin melihat ke atas dan ke bawah pada Susan Sion dan berkata, bocah bau, beraninya kamu menyebutkan masalah itu. Wajah Susan Sion tiba-tiba memerah, nadinya pecah dan dia memukul meja dengan marah. Brak! Dengan kekuatan besar, serangkaian cetakan dicetak langsung di atas meja. Saat di lembah, setelah keduanya berjuang sampai kelelahan, kedua belah pihak menolak untuk mengaku kalah, jadi mereka terjerat di satu tempat. Pada saat itu, dia melakukan kontak kulit dengan Eric Kin, berguling dan saling menekan satu sama lain. Jangan lihat Susan Sion yang biasanya sangat tangguh dan dia tidak terlihat seperti wanita. Tapi sebagai seorang putri, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan lawan jenis. Oleh karena itu, kejadian ini juga meninggalkan kenangan mendalam pada Susan Sion dan ketika dia memikirkannya, hatinya penuh dengan keanehan. Namun, pria ini jelas sudah pernah bersumpah, tapi Dai sekarang berani mengatakannya. Aku bilang itu terlihat panas, tapi kamu terlalu banyak berpikir. Setelah membalas dendam, Eric Kin juga tersenyum. Kamu. Susan Sion sedang terburu-buru, dia mencoba menipu Eric Kin tetapi gagal dan Eric Kin malah menjebaknya. Kalau dipikir-pikir, Eric Kin tidak mengatakannya secara langsung dan dia tidak bisa menyalahkan apapun. Gadis suci ada di luar, apa kamu tidak takut dia tahu? Susan Sion melirik keluar dan mendengus dingin. Jangan takut, aku sudah memberitahu Finola, kata Eric Kin dengan ringan. Benarkah? Susan Sion sedikit curiga. Eric Kin juga merasa bersalah. Tanpa kerohanian, tidak bisa merasakan situasi sekitar memang merepotkan. Tapi tadi, Finola Su sengaja menunjukkan langkah kakinya, jadi dia seharusnya sudah pergi. Oke, jangan bicara omong kosong, kamu sengaja memprovokasiku dengan Finola Su, tapi kamu ingin tahu sesuatu kan, jadi beritahu aku. Eric Kin mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Susan Sion menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu yakin bisa memenangkan pertempuran berikutnya? Lakukan yang terbaik saja. Eric Kin tidak mengatakan apa-apa. Kamu buta sekarang dan kamu bisa begitu tenang, kamu setidaknya 70% yakin. Tanya Susan Sion.
Melihat Eric Kin terlihat lucu dan menyentuh dagunya dalam diam, Susan Xiong tidak berdaya. Yah, sejujurnya, aku berlatih teknik dan prosesnya berjalan lancar, tetapi batu roh dikonsumsi terlalu banyak dan batu roh kurang. Ada perbedaan pendapat tentang kebutaanmu. Kelvin Peng bertaruh apakah kondisimu nyata atau tidak. Kelvin Peng ini masih memiliki pemikiran seperti itu. Eric Kin mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, pria ini juga cukup pintar. Sekarang Qingzu, Longzhou, sebagian dari kota F, ditambah klan Unggas dan klan Beruang semuanya ada di pulau ini. Jika ingin mendapatkan sumber kultivasi, ini adalah tempat yang cocok. Jadi kamu datang ke sini untuk mengujiku? Eric Kin tiba-tiba bertanya. Tidak hanya itu, tapi sekarang situasimu adalah bagian kecil dari permainan dan bagian lainnya adalah apakah kamu dapat membersihkan tanah berbahaya itu. Jadi, jika aku hanya bertaruh apakah Anda buta atau tidak, aku hanya dapat menghasilkan sedikit, tetapi jika aku menambahkan apakah kamu dapat melewati tanah berbahaya, aku dapat menghasilkan banyak uang. Jika kamu benar-benar bisa menang, aku bisa membagi hasilnya denganmu 20-80. Susan Xiong juga membuat kesepakatan yang solid dengan Eric Kin kali ini. Eric Kin mengangguk, dia mengerti. Apakah dirinya buta atau tidak adalah pertaruhan, tetapi apakah seseorang berhasil menyelesaikan tanah berbahaya adalah hal lain lagi. Jika dua situasi disatukan, akan ada 4 hasil yang berbeda. Jika Susan Xiong berhasil dalam melakukan ramalan, dia memang bisa menerima batu roh dari 3 pecundang lainnya. Aku 70% yakin, tetapi jika kamu memberiku keuntungan 30%, aku dapat meningkatkannya hingga 10% lagi, kata Eric Kin. Tidak realistis untuk membeli dirinya sendiri. Kelvin Peng juga bukan orang idiot. Jika dia mengetahui bahwa seseorang di Qingzu bertaruh besar-besaran, dia pasti akan waspada. Susan Xiong seharusnya punya ide lain, jadi paling aman untuk bekerja sama dengannya. Aku akan memberimu 50%, tetapi kamu harus menjamin bahwa kamu akan menang, oke? Susan Xiong berkata dengan sangat lugas, menatap Eric Kin dengan serius. Berani? Ya, baiklah. Eric Kin tertawa. Aku membayar batu roh taruhan, tetapi jika kamu kalah, kamu harus membayar setengahnya, kata Susan Xiong. Itu wajar, tidak masalah. Ayo, semangat, Eric Kin. Usai membicarakan bisnis, Susan Xiong pun santai. Ketika aku kembali ke klan Beruang, aku juga akan mengatur para tetua untuk mencari metode penyembuhan yang berguna untukmu, meskipun sebagian besar metode klan beruangku ditujukan untuk kultivator klan beruang aku, tapi tubuhmu sangat kuat, mungkin akan cukup bagus untuk mendapatkan 2 mata beruang pada akhirnya. Eric Kin terdiam lagi. Apa yang salah dengan wanita gila ini? Tidak ada yang baik yang keluar dari mulutnya. Aku memiliki darah klan beruang, apakah itu baik untukmu? Maaf, Vinola dan aku cintanya lebih kuat daripada apapun, jadi jangan pernah berpikir untuk memutuskan hubungan kami. Sialan. Susan Xiong tersipu dan meludah. Tuan, aku benar-benar tidak yakin, kata Black Demon dengan wajah pahit setelah Susan Xiong pergi. Saat ini Black Demon merasakan banyak tekanan, sangat banyak. Eric Kin sekarang dalam keadaan buta dan Black Demon telah menjadi mata Eric Kin. Tetapi kultivasi Black Demon juga tidak pulih. Dia telah berkultivasi mati-matian selama berhari-hari. Laju aliran waktu ruang memurnikan obat dan Black Demon baru saja kembali ke fase keilahian. Dengan kekuatan seperti ini, sangat sulit untuk menangkap jejak lawan di fase penilaian. Jika seperti sebelumnya baik-baik saja, jika kalah, tidak ada masalah besar.
Tapi sekarang Erikin telah bertaruh banyak batu roh dan jika dia kalah, dia akan penuh dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Jangan lupa bahwa aku punya botol penekan iblis, kata Erikin. Harta karun itu hanya memiliki 3 kali kesempatan dan Tuan sudah menggunakannya sekali. Sayang sekali menyia-nyiakannya di sini, keluh Black Demon. Lebih baik tidak menggunakannya dan jika benar-benar membutuhkannya, jangan pelit. Erikin bukanlah orang yang kikir, bahkan jika harta itu berharga, dia harus menggunakannya sebagaimana mestinya. Lagi pula, yang terpenting adalah tetap tinggal di Pulau Emas, menyerap lebih banyak reiki langit dan bumi dan bahkan memahami rahasia Pulau Emas. 1 jam kemudian, Erikin sudah dalam kondisi prima, sehingga dia melakukan transmisi suara ke Yudhira Ying. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 4375. Itu muridku. Setelah kesepakatan singkat, kedua pihak bertemu di depan sebuah hutan. Ketika sampai di tempat itu, Erikin menemukan bahwa perbukitan rendah di sekitarnya sudah penuh sesak dengan orang. Pulau Emas dikelilingi oleh pegunungan, tetapi semakin dekat ke tengah pulau, semakin pendek gunungnya, kecuali puncak utama yang setinggi pedang di tengahnya. Tampaknya semua kekuatan tempat lain memilikinya, diserap oleh puncak utama, gunung pendek atau tanah datar dan reiki tidak cukup kuat. Ini juga alasan mengapa semua kultivator memilih untuk mendirikan tempat tinggal sementara di sekitar pegunungan. Saudara Ying, mengapa ada begitu banyak orang di sekitar dan aku mendengar seseorang berbicara tentang mataku? Yudhira Ying sudah membawa kultivator Longsu dan menunggu di depan hutan pegunungan lebih awal. Erikin berjalan mendekat dan bertanya dengan ekspresi sedikit tertekan. Saudara Qin, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika kamu datang, begitu banyak orang di Qingsu melihat bahwa itu mungkin seorang kultivator yang menyebarkannya. Yudhira Ying tertawa. Ini menyusahkan. Jiwa dewaku terluka, jadi aku tidak yakin. Sekarang begitu banyak orang mengetahuinya, mereka masih di sini untuk menonton kesenangan. Jika aku bukan lawannya dan membodohi diriku sendiri, bukankah reputasiku hancur? Erikin pura-pura kesakitan. Apakah kamu memaksaku untuk berjuang keras? Saudara Qin tidak perlu rendah hati, aku percaya pada kekuatanmu. Yudhira Ying mencibir. Bodoh, yang aku inginkan adalah kamu malu, kamu hanya bisa memilih untuk berjuang mati-matian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menjadi orang yang baik? Bagaimana rasanya Erikin, karena mata jiwa dewanya terluka, otaknya juga salah dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai teman. Dan juga, yang aku pilihkan untukmu adalah tanah berbahaya yang paling cocok untukmu, benar-benar mudah. Benarkah? Tentu saja, Yudhira Ying tertawa. Tentu saja itu adalah tempat yang paling berbahaya. Saudara Ying, tetua di sebelahmu terlihat tidak asing bagiku, kata Erikin. Hehe, imam Taoisme jarang lahir, jadi Tuan Qin pasti salah orang. Master Surgawi Su tersenyum. Begitukah? Erikin berhenti. Di alun-alun lembah sebelumnya, aku melihat seorang bernama Tuan Li, yang tampaknya agak mirip dengan Master Surgawi Su. Kelopak mata Master Surgawi Su bergetar beberapa kali. Apakah pria ini benar-benar tidak ada kerohanian atau dia hanya berpura-pura? Ini adalah bagaimana rasanya. Itu muridku. Setelah ragu sejenak, Master Surgawi Su berkata, Hehe, murid itu menegaskan bahwa aku tidak bisa menembus fase penilaian tahap 2 kegagalan. Aku masih mengingatnya sampai sekarang, kata Erikin. Anak-anak muda impulsif dan cenderung kehilangan rasa proporsi ketika melakukan sesuatu,
jadi aku meminta maaf kepada teman seiman atas nama muridku, kata Master Surgawi Su. Namun, kami bertaruh. Jika aku bisa menembus 2 kegagalan, dia akan kehilangan 200 juta batu roh kepadaku. Apakah Master Surgawi Su mengetahui hal ini? Tanya Eric Kin. Master Surgawi Su tertegun. Kenapa dia mengingat bahwa hanya ada 100 juta batu roh? Apa artinya Eric Kin tiba-tiba melipat gandakannya? Hehe, aku pernah mendengarnya, tapi karena aku gurunya, jika Tuan Qin dapat menerobos suatu hari nanti, aku bersedia membayarkan uang untuknya. Master Surgawi Su berkata dengan tidak peduli. Eric Kin adalah tubuh ilahi, yang merupakan hasil ramalannya sendiri dan dia sama sekali tidak bisa menerobos. Itu hal yang bagus. Eric Kin juga tersenyum. Saudara Qin, jangan membicarakan hal-hal sepele ini, lihat saja ke depan. Saat ini, Yudhira Ying memimpin Eric Kin ke depan lereng bukit dan menunjuk ke depan. Dia dapat melihat bahwa hutan pegunungan diselimuti kabut tebal dan beberapa burung terlihat terbang di antaranya dari waktu ke waktu. Saudara Ying, aku punya masalah dengan jiwa dewaku. Aku paling takut bertemu iblis monster yang terlalu cepat, tapi iblis monster terbang ini paling baik dalam kecepatan. Eric Kin berkata dengan wajah yang jelek. Itu salah. Yudhira Ying menggelengkan kepalanya. Saudara Qin, iblis monster jenis ini disebut kalajengking merah. Meski terlihat bisa terbang, ia hanya bisa terbang dalam waktu singkat dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah. Apalagi kecepatan bukanlah keunggulan mereka. Sebaliknya, burung iblis ini tidak memiliki kekuatan ilmu sihir yang paling cocok untuk kamu lawan. Aku juga secara pribadi mencari beberapa tanah berbahaya, hanya untuk menemukan kalajengking merah di sini yang paling cocok untukmu. Aku tidak menyangka saudara Ying begitu berpengetahuan sehingga dia bahkan mengetahui hal-hal ini. Eric Kin memberi hormat dan berkata, Hehe, karena aku sudah berjanji pada saudara Qin, tentu saja aku harus melakukannya. Yudhira Ying tertawa. Meskipun aku tidak tahu apa yang ditekan di bawah patung berdarah melalui kabut, tapi ini hanya keberuntungan, jadi ini hanya bisa bergantung pada keberuntungan saudara Qin. Aku selalu beruntung, kalau tidak bagaimana aku bisa bertemu teman baik seperti saudara Ying. Eric Kin juga tersenyum. Bagaimana kalau mulai sekarang? Yudhira Ying tertawa. Finola, aku pergi dulu, kata Eric Kin kepada Finola Su. Hati-hati. Mata Finola Su penuh kelembutan dan keengganan. Eric Kin mengangguk, lalu terbang turun di depan kabut. Kilatan cahaya sepertinya menjadi penghalang, tapi itu tidak menghalangi masuknya Eric Kin. Begitu cahaya terpantul, mata Eric Kin perih, jadi dia harus melepas topeng yang telah dia siapkan sejak lama dan meletakkannya di kepalanya. Kemudian, dia berjalan perlahan ke dalamnya. Semua kultivator di sekitar puncak gunung juga menjadi bersemangat. Putri, apakah menurutmu Eric Kin ini benar-benar buta atau pura-pura saja? Di sebuah bukit pendek, Kelvin Peng menyentuh dagunya dan berkata, orang ini memakai topeng, membuatnya terlihat seperti nyata. Bagaimana kamu akan bertaruh? Sebelumnya, Susan Xiong telah menemukan Kelvin Peng, siap untuk bergabung dalam permainan. Alasannya juga sangat sederhana, dia kekurangan batu roh. Meskipun Susan Xiong tidak terlalu sering berhubungan dengannya, Kelvin Peng juga seorang kultivator klan iblis, jadi dia samar-samar mengetahui sesuatu dan tidak curiga. Namun, Susan Xiong selalu ragu-ragu, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana memulainya dan dia belum memutuskan apa yang akan dipertaruhkan sampai sekarang. Putri, sekarang adalah kesempatan terakhirmu untuk bertaruh, kata Kelvin Peng. Susan Xiong melirik Kelvin Peng. Dengan satu gerakan,
Seorang kultivator klan unggas yang sedang menyaksikan kehebohan berhasil ditangkap. Beri aku dadu di tubuhmu. Kultivator klan unggas yang kebingungan membeku sesaat dan dengan cepat mengeluarkan 2 dadu. Karena Kelvin Peng kecanduan judi, kultivator klan unggas juga memiliki hobi ini sampai batas tertentu. Susan Xiong lalu meremas dadu dan memutarnya di tangannya. Jika angka ganjil, bertaruh semua, dan jika angka genap, tidak bertaruh semua. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan kemudian melemparkan dadu langsung ke tanah. Kelvin Peng dan Susan Xiong melihat dadu secara bersamaan. Aku bertaruh untuk Eric Qin yang benar-benar buta dan bisa melewati tanah berbahaya dengan waktu singkat saja, kata Susan Xiong dan langsung melemparkan tas penyimpanan ke Kelvin Peng. Sudut mulut Kelvin Peng berkedut beberapa kali. Dia telah memasang taruhan dengan sembarangan dan belum pernah melihat yang lebih sembarangan lagi. Melempar 2 dadu menentukan hasilnya. Dan melirik tas penyimpanan, Kelvin Peng mengerutkan kening lagi. Susan Xiong mengeluarkan terlalu banyak batu roh. Tidak apa-apa jika dia menang, tetapi jika Susan Xiong menang, dia harus membayar banyak. Putri, apakah terlalu besar untuk bertaruh? Kelvin Peng, kudengar kamu kecanduan judi, tapi kamu masih berpikir kamu terlalu banyak batu roh. Susan Xiong tertawa. Tidak akan ada trik, kan? Mata Kelvin Peng bergerak sedikit, dia mengulurkan tangan dan mengambil kedua dadu itu dan kerohaniannya memeriksanya dengan cermat. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.